Halo guys, kenalin nama gue Raffi Ridzi Kalvi. Gue hari ini lagi berkeinginan untuk sharing ke kalian tentang apa itu marketing plan. Banyak nantinya bakal pembahasan kita, tapi pembahasannya yang paling utama, apa itu marketing plan? Banyak dari ahli yang mengemukakan apa itu marketing plan, tapi kita bakal gunain yang lebih sederhana. Itu dari Kak Azania Dinda. Menurut Kak Azania Dinda, marketing plan adalah sebuah strategi untuk mencapai misi atau tujuan perusahaan. Mencapai misi atau tujuan perusahaan bisa jadi dalam periode atau waktu tertentu. Nah, saat kalian udah punya target sesuatu, misalnya contoh kayak, sebulan depan kita harus bisa nge-achieve penjualan sebanyak 200 piece, atau apapun itu yang kalian pengen achieve selama sebulan ke depan, atau seminggu ke depan kalian mau ada apa di perusahaan kalian. Nah, untuk capai target kesananya, kita bangun rencananya. Gimana caranya kita bisa capai ke sana? Karena ini bukan proses yang instan. Nah, maka dari itu, gimana sih caranya buat marketing plan? Cara membuat marketing plan itu banyak dan ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi misi bisnis kalian. Visi dan misi bisnis kalian harus diselaraskan dengan bisnis kalian. Kalian mau ada apa? Visi kalian tuh apa? Misi kalian tuh apa? Nah, setelah kalian udah tahu visi dan misi kalian, sekarang kalian harus ketahui kompetisi kalian yang terjadi di bisnis kalian. Contoh, misalnya persaingan. Persaingan itu ada yang persaingan langsung dan persaingan yang tidak langsung. Misalnya, kalian jual nasi goreng. Ada orang juga pesaing jual nasi goreng. Itu namanya persaingan langsung. Tapi misalnya, kalian jual nasi goreng, tapi ada yang jual soto ayam, misalnya. Ini produknya beda, tapi ini bisa jadi persaingan. Karena kegunaan dari produk kalian itu sama untuk menghilangkan lapar. Nah, saat ada konsumen untuk mau beli makanan kalian, bisa jadi tergoda dengan si soto ayam atau si nasi goreng ini. Nah, itu yang namanya produk persaingan tidak langsung. Walaupun produknya tidak sama 100%, tapi bisa jadi produk pesaing ini bisa ngegantiin fungsi dari produk kalian atau jadi sebagai produk pengganti. Nah, karena adanya persaingan ini, kalian harus jeli juga sama produk kalian sendiri, sama bisnis kalian sendiri. Kalian bisa analisis bisnis kalian menggunakan analisis SWOT. Apa sih itu SWOT? SWOT S-nya itu strength, kekuatan dari produk kalian. Kekuatan kalian itu apa aja? Yang bakal ngunggulin produk kalian dari produk pesaing. Nah, ada yang kedua, weakness. Weakness itu kelemahan. Apa sih kelemahan produk kalian? Nah, kalau kalian misalnya udah tahu apa itu kelemahan kalian, itu bisa jadi solusi untuk perkembangan dari produk kalian. Contoh, misalnya produk yang kurang enak ada dari masukan dari konsumen, produknya kurang enak karena kepedesan. Nah, dari kelemahan itu atau dari kalian yang nyobain sendiri makanan kalian, kalian bisa untuk jadi solusinya. Oh, kita buat produk yang lebih enak, tidak terlalu pedas dan bisa diterima sama semua kalangan. Nah, itu fungsinya kalian analisis kelemahan dari produk kalian tersendiri. Nah, sekarang ada, oh, apa sih itu? Oh, opportunity, peluang dari produk kalian. Gimana caranya kalian bisa survive di target pasar kalian? Kalian bisa masarin produk kalian. Gimana caranya waktu atau timing kalian keluarin produknya, peluang-peluang itu. Kalian juga harus bisa analisisnya. Nah, ancaman. Terakhir, threats. Itu ancaman. Apa sih yang jadi ancaman buat produk kalian? Misalnya, barang dari yang kompetitor sama dengan kalian, tapi mereka bisa ngasih lebih murah. Nah, itu bisa jadi ancaman. Atau adanya pesaing baru dengan teknologi yang lebih canggih, atau dengan rasa yang lebih enak, atau dengan produk yang ditawarkan lebih menarik. Nah, itu yang bisa jadi ancaman untuk kalian. Dan bisa jadi observasi kalian untuk apa perkembangan kalian di nantinya. Nah, setelah kalian udah bisa analisis SWOT kalian, kalian bisa terjelaskan target pembeli kalian. Temukanlah target pembeli lalu dikembangkan ke pasar khusus serta menentukan demografi target pasar kalian. Misalnya contoh, kalian jualnya es krim. Kalian harus bisa ngeklasifikasiin siapa sih pembeli kalian, target pasar kalian. Misalnya dengan produk es krim ini, berarti kalangan pembeli kalian bisa jadi universal, bahkan dari anak kecil sampai orang tua bisa. Nah, itu target pasar kalian. Nah, setelah udah tahu target pasar kalian, sekarang kamu menentukan pola siklus pembelian.
Marketing plan harus membahas pelanggan ideal yang mengikuti pola yang khas. Siklus ini yang nantinya akan mengantarkan customer pada produk yang dijual perusahaan. Selanjutnya ada apa sih selanjutnya? Itu identifikasi proposisi penjualan unik atau unique selling proposition. Nah, apa sih? Kenapa kita harus itu? Gimana sih caranya? Nah, gunakanlah riset pasar untuk memahami referensi pelanggan yang ideal dari perusahaan dan perusahaan memenuhi kebutuhan yang tidak ditawarkan kompetitor lain. Misalnya contoh es krim. Misalnya dari masyarakat ini, dari konsumen ini. Ah, kayaknya seru untuk kita ngerasain es krim tapi pedes. Nah, itu yang juga ditawarkan sama produk pesaing lain. Kalian bisa jadi unik selling point kalian jual es krim tapi bisa pakai sambal. Nah, itu contohnya. Tapi kalian boleh lakuin atau kalian bisa dengan ide kalian sendiri. Nah, setelah itu kalian bisa diusahakan bisa menyusun strategi marketing dengan dasar AIDA. Apa sih AIDA? Awareness, interest, desire, dan action. Nah, tim marketing bisa merencanakan strategi pemasaran sesuai dengan keempat unsur tersebut. Kelompokan secara detail terkait strategi yang dilakukan untuk memunculkan awareness di dalam benak pelanggan, mengajak customer untuk mencari tahu lebih tentang produk kalian, mempersuasi customer, mengajak customer untuk membeli produk, hingga mengambil keputusan dengan action terhadap produk yang sedang ditawarkan. Mereka beli produk kalian. Nah, itulah AIDA. Sekarang ada Key Performance Indicator. Konsep dan strategi marketing tidak hanya disusun pada lembar perencanaannya saja. Sebelum perusahaan mengimplementasikan marketing plan, tentukanlah terlebih dahulu indikator keberhasilan dari strategi marketing dengan KPI, Key Performance Indicator. KPI adalah alat ukur atau indikator yang bisa digunakan perusahaan untuk memonitor target dari strategi yang sudah disusun. Yang tadi misalnya contoh, kalian di sebulan ke depan kalian mau nge-achieve apa, kalian mau sampai ke mana, kalian mau ada progres di mana. Nah, itu bisa kalian buat key performance indikatornya. Setelah itu kalian bisa jelaskan mereknya, jelaskan persepsi merek perusahaan saat ini. Marketing plan perusahaan akan terus berusaha meningkatkan brand awareness atau mengubah persepsi merek untuk memperluas jangkauan marketnya. Itu bakal ngebantu kalian untuk mencapai target pasar kalian, untuk memperluas jangkauan market kalian. Nah, sekarang meningkatkan performa situs website. Itu bisa kalian dengan gunain search engine optimization. Gimana caranya saat ada orang cari produk tertentu, produk kalian duluan yang naik ke atas. Nah, setelah itu kalian susun person in charge. Melaksanakan pemasaran tentu tidak bisa dilakukan sendirian. Dalam tim marketing pun ada beberapa orang yang menanggung suatu kewajiban. Dengan menyusun daftar bias inilah yang menjadi salah satu progres monitoring kegiatan jauh lebih mudah sehingga tidak ada pekerjaan yang terlewat. Kalian bikin penanggung jawab dari setiap job desk. Misalnya A ini bisa ngurusin job desk masalah A. Masalah B ada yang ngurusin job desknya lagi dari tim marketing kalian. Jadinya satu orang gak mikirin secara melulu semuanya, tapi ada timnya tersendiri, person in charge, siapa yang bertanggung jawab di sana. Nah, itu yang bakal ngurangin beban di antara pikiran dari satu orang yang harus mikirin semuanya. Pekerjaan akan terasa lebih ringan kalau misalnya kita lakuin bersama-sama, bukan? Anjay. Contoh marketing plan.